warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat atau ada yang sakit? Kalau pada sehat ya, semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Anam, Bu. Oh, Anam. Oh, ini Syariful Anam ya. Oke. Kenapa dia nggak hadir? Katanya sakit. Oh, sakit. Oke. Oke, ada lagi yang nggak hadir? Sudah. Oh, sudah ya. Berarti semuanya sehat walafiat ya. Oke. Pada pagi hari ini kita belajar tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Silahkan bisa dibuka PPT yang ibu share ya. Oke. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Bentar. Yang poin pertama itu pengertian Al-Quran secara etimologi menurut para ulama. Oke, ada beberapa nih pendapat para ulama pendapat para ulama tentang pengertian Al-Quran secara etimologi. Yang pertama yaitu menurut Al-Ghanim. Menurut Al-Ghanim, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca, dan kata Al-Quran ini bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalil dari pendapat ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Oke, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina ajma'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Yang kedua yaitu menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari lafaz corona. Ini bukan corona yang penyakit itu ya, bukan. Corona ini artinya itu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, yang ketiga yaitu pendapat Al-Farra. Asal kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari lorinatun yang berarti petunjuk. Yang keempat yaitu menurut Az-Zujaji. Asal kata Al-Quran itu berasal dari lafaz al-qur'u, yaitu mengikuti pola wazan fu'lanun yang artinya kumpulan. Oke. Yang kelima yaitu yang terakhir ini menurut Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam atau alam itu nama, yaitu isim nama asli. Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran itu memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Allah. Oke ya, tadi yang pertama itu menurut Al-Ghanim.
Kelihatan nggak tem? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, Aliyani ya yang pertama. Aliyani ini menurut apa pendapatnya yaitu tadi apa anak-anak qoro'a. Ya ini kalau ini qoro'a pendapatnya qoro'a artinya bacaan. Terus yang kedua menurut Asy'ari. Yaitu corona. Yang ketiga Al-Faroq. Yang artinya Al-Faroq itu berpendapat apa? Berpendapat dari kata lafaz qarainun yang artinya yang keempat al-Jurji. Ya ini artinya berpendapat al-qar'u artinya kumpulan ya. Ini kumpulan. Yang selanjutnya menurut Asy-Syafi'i. Yang terakhir ini nah, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu pendapatnya yaitu Al-Quran adalah isim alam atau nama. Oke. Yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut para ulama. Ini yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Hudari. Menurut ulama Hudari, mendefinisikan Al-Quran adalah lafaz Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua yaitu menurut Subhi Salah. Menurut Subhi Salah, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dan di dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang terakhir yaitu menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yaitu orang-orang Islam. Ya, dari pendapat tersebut mempunyai kesamaan ya, saling berkata. Jadi dari pendapat tiga tadi dapat disimpulkan bahwa dalam ada beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Yang kedua yaitu Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab-kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu berkesinambungan. Yang keenam yaitu Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jadi ini teman-teman, kalau membaca Al-Quran itu ibadah, pasti dapat pahala. Yang selanjutnya itu Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dalam
dengan menghafal Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu tuh senantiasa menjaga kemurniannya Al-Quran gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu nama-nama Al-Quran. Dalam Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Nih, Al-Quran itu memiliki 55 nama. Itu dalam kitab mempunyai nama 55. Itu menurut kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Pendapat yang sama juga yang disampaikan oleh Az-Zarkasi. Pendapat lain menyatakan 78. Nah, kalau ini menurut kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, sedangkan yang 78 ini menurut Az-Zarkasi. Oke. Kelihatan ya? Namun beberapa nama Al-Quran yang paling populer adalah ada yang pertama, mesti semua tahu apa? Satu, Al-Quran. Ya, nama Al-Quran. Al-Quran ini artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua yaitu Alkitab. Nah, Alkitab atau kitabullah itu artinya kitab-kitab suci Allah. Oke. Yang ketiga itu Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini artinya pembeda. Maksud dari pembeda itu sendiri itu apa? Pembeda itu yaitu yang membedakan antara yang batil dan yang hak. Oke, paham ya? Yang keempat yaitu Az-Zikr. Apa artinya Az-Zikr? Memberi peringatan ya ini. Yang terakhir, yang kelima, At-Tanzil, yang artinya diturunkan. At-Tanzil yang diturunkan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Oke. Oke, sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mana ya? Bentar ya. Oke. Ibu anggap sudah paham semua ya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa membuat kelompok untuk mendiskusikan tentang pengertian Al-Quran menurut ulama beserta dalil-dalilnya. Terus minggu depan hasil diskusi itu dipresentasikan di kelas ya. Oke, sampai sini ada yang masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Sudah ya, berarti paham ya pada materi ini. Oke. Kalau paham mesti anak-anak ngerti nih
Bacaan. Iya betul. Betul. Oh, berarti emang udah paham ya. Oke. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini. Bu, mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang sifat yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa ya. wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya tadi apa? Diskusikan. Oke. See you.